Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Rendi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari Lampung dengan NIM 05 2018 387. Oke, kali ini saya membuat video praktik untuk mata pelajaran pemrograman berbasis desktop, di mana di sini kita disuruh untuk membuat menu item pesanan makanan dalam restoran ya. Di sini kita disuruh dengan memiliki atribut nama string ya, harga double, dan kategori string. Didefinisikan metode abstrak, tampilan menu, yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu, terus disuruh membuat 3 kelas, menu item, makanan, minuman, dan diskon. Nah, terus di kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan. Terus untuk yang sejenisnya misalnya jenis makanan, minuman, terus metode tampilan menu itu menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Terus kelas diskon adalah kelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus. Oke, di sini program harus memiliki menu utama yang mungkin pengguna untuk menambahkan item baru, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan, menampilkan struk pesanan pelanggan dan keluar dari program. Oke, langsung aja ya kita mulai. Di sini saya sudah membuat programnya, di mana di sini saya membuat dua file ya. Satu file manajemen restoran dengan judul manajemen restoran.java, terus di sini folder menu dan struk. Di sini menu ini maksudnya adalah apabila nanti kita bisa menyimpan menunya atau menambah dia otomatis tersimpan, lalu struknya ini bisa kita simpan juga. Nah, untuk manajemen restoran ini saya jelaskan satu-satu ya. Jadi di sini uh, saya membuat menggunakan abstract class menu item ya, di mana di sini kelas induknya itu parent class ya. Parent class di sini saya private string name ini untuk menyimpan nama, terus private string harga dan kategori, jadi untuk menyimpan harga dan kategori menunya ya. Terus di sini kita menggunakan get nama ya, get nama, get harga, dan get kategori ya. Ini tujuannya adalah untuk mengisi atau membuat metode digunakan untuk mengambil nilai atribut ya. Jadi di sini untuk mengambil nilai dari nama atribut nama dan harganya tadi. Lalu kita masuk ke kelas makanan. Ya, di sini saya sudah membuatnya juga. Di sini kelas makanannya ini dengan private string jenis makanan. Ini menyimpan jenis makanannya. Contohnya makanannya bisa nanti kita masukkan makan apa, misalkan makanan yang nanti saya masukkan. Terus di sini juga saya menggunakan private public makanannya juga, public makanan dengan double harga ya, double harga. Ya di sini kita get nama, get harga juga. Ya. Terus untuk tampilan juga saya menggunakan void tampilan menu. Ya, jadi nanti ada ditampilkan di menu. Ya. Jadi nanti contoh outputnya itu dia ada makanan, misalkan contoh makanannya nasi goreng gitu, harga misalkan berapa, terus jenis makanannya apa, tradisional atau apa gitu. Lalu kita masuk lagi ke kelas minuman, kurang lebih sama ya, sama kayak kelas makanan tadi, cuma kita rubah aja dia minuman gitu aja. Ini sama aja. Terus nah ini membedakan adalah kelas diskonnya. Di kelas diskon ini saya memasukkan private double diskon ya. Di sini menyimpan persentase diskon. Contohnya nanti kan kita dimintanya untuk diskonnya berapa persen, 10, 20 atau 30%. Terus kita getternya atau pengulangannya itu get diskon ya. Di sini ya kita ambil get diskonnya juga untuk mengambil nilai diskonnya ya. Terus overallnya atau tampilan menunya itu kita menampilkan informasi diskon ya, diskon promo akhir tahun atau diskon apa nanti namanya, terus kita nanti tulis minimal belanjanya minimal 100.000 misalkan gitu ya, terus diskonnya berapa persen gitu, misalnya 20% gitu. Jadi dipotong 20% gitu. Nah, terus untuk kelas menu ini tampilan menunya, di mana di sini saya menggunakan judul ya nanti daftar menunya, terus kita menggunakan private array ya, private array menu item, daftar menu. Di sini menyimpan seluruh seluruh menu ya, untuk menyimpan tadi nyimpannya dia nanti masuknya ke sini. Terus di sini juga ada pilihannya, ada makanan, minuman, lalu diskon ya. Terus untuk tambahan menunya ya, tambahan menunya itu void. Jadi saya menggunakan public void tampilan menu. Fungsinya ini menambahkan menu ke daftar menu. Ya, contoh misalkan menu tambahan. Misalkan saya udah masukkan menu. Terus kita bisa menambahkan menu. Misalkan yang terdaftar itu nasi goreng. Saya mau nambahin lagi di menunya, misalkan sate. Bisa, nanti kita bikin juga.
Ya, jadi menu tambahan lah, menu baru gitu. Lalu di sini juga saya sudah memasukkan perulangan daftar menu, kemudian memanggil item tampilan menu, tampilan menu. Lalu di sini kita menggunakan polymer, ya. Jadi fungsinya ini untuk pengulangan aja, pengulangan. Ya. Terus metode mencari menu ya. Metode mencari menu ini kita menggunakan return for menu item. Terus di sini saya menggunakan throw new expression atau misalkan menunya tidak ditemukan. Kalau misalkan salah kata ya. Terus mencari metode cari diskon juga. Di sini juga saya masukkan ya, diskon for menu item diskon. Di sini saya memasukkan minimal belanja itu misalkan 100.000 gitu. Diskonnya 10% misalkan begitu. Nah, ini untuk menyimpan filenya ya, simpan ke file. Di sini saya menggunakan tetap void ya, simpan menu ke file. Jadi dia simpan ke sini nanti. Terus buffered ya, buffered writer ya, buffered writer. Contohnya misalkan nasi goreng 25.000, minimal es teh misalnya 5.000, diskon misalnya 50.000, contohnya seperti itu ya. Terus metode minuman juga sama ya, sama untuk minuman juga sama. Nah, untuk void menu ini saya menggunakan void muat menu, ya, void muat menu ini juga sama aja. Nah, saya menggunakan void muat menu ini ya digunakan untuk membaca data menu dari file ya untuk menggunakan. Terus saya menggunakan buffer rider juga ini untuk membacanya. Tapi datanya sudah dipisahkan dan sudah di split. Ya. Terus baru masuk ke kelas pesanan. Ya. Kelas pesanan di sini saya masih menggunakan array juga, ya array list menu item, private array list, ya. Dimana ini untuk menyimpan menu yang disusun. Terus metode tambahan juga saya menggunakan public void, ya public void tambahan pesanan. Terus menambahkan menu ke daftar pesanan. Terus metode hitung total, ya. Metode untuk menghitung totalnya juga saya sudah masukkan. Jadi kalau misalnya pesannya sudah selesai, ini totalnya mau semua totalnya ditotalin aja gitu, bisa. Ya, menambahkan seluruh makanan, daftar pesanan yang dipesan, terus bisa juga mencari diskon, ya, menghitung potongan dan lain-lain. Jadi udah banyak banget. Lalu kita struknya bisa disimpan juga, nanti bisa di sini kita simpan. Kalau sudah masuk ke sini, kita simpan. Ya, jadi contohnya apa yang sudah kita pesan, kita simpan. Lalu kita mau masuk ke kelas mainnya, ya ini kelas utama menjalankan program ya. Ini yang paling penting banget untuk menjalankan sebuah programnya, membuat objeknya, tambahan menu, tampilkan menu, pesan menu, hitung total, simpan masuk, keluar. Nah, jadi sudah saya tambahkan semua sesuai yang diminta sama dosen. Ya, oke, itu aja. Jadi coba kita running ya, untuk hasilnya seperti apa. Ini saya besar dulu. Oke, nah ini untuk tampilan utamanya. Di sini ada tambah menu, tampilkan menu, pesan menu, hitung total, simpan menu, simpan truk, lalu keluar. Nah, di sini saya mau masukkan, kita misalkan membuat menu dulu, tambahkan menu. Nah, di sini ada jenisnya. Ini kita masukkan, misalkan saya mau nambah menu makanan. Namanya misalkan sate. Harganya misalkan 30.000. Jenis makanannya adalah ringan, makanan ringan. Makanan ringan berat. Lalu kita tambah lagi, tadi baru satu menu ya, satu menu. Kita tambahin minimal 2 menu aja ya. 2 menu, satu lagi makanan namanya pecel. Harganya 20.000. Jenis makanannya makanan berat. Oke, kita sudah menambahkan 2 makanan ya. 2 makanan tadi ada sate ya, ada makanan sate, lalu ada makanan namanya pecel. Nah, lalu kita mau nambahin lagi minuman. Kalau nggak ada makanan pasti ada minuman. Tambah lagi minuman namanya kopi. Harganya 6.000 misalkan. Jenis minuman minuman panas.
Kita minum satu ya, terus tambah lagi minuman kopi, teh, es teh, harganya 6.000 juga. Jadi minuman dingin. Oke, sudah ya, jadi sudah masukkan makanan dan minuman, jadi masing-masing dua. Lalu kita tambahkan diskon juga. Tambahkan diskon weekend. Harganya minimal kita, kalau dia order sampai 50.000 kita kasih diskon 10%. Oke. Oke, udah semua. Tadi diskon sudah dimasukkan. Coba kita lihat tampilkan menunya. Nah, ini ya. Jadi di sini makanannya itu ada sate, ada dengan harga 20.000. Terus minumannya ada es kopi, terus ada makanannya sate lagi double ya. Sate, pecel, terus ada kopi juga, es teh. Diskonnya 10%. Oke ya. Satu yang dua ini. Oke, terus kita coba pesan makanan. Pesan menu, pesan makanan. Saya menu yang dipesan adalah pecel misalkan. Saya memilih pecel satu, sama saya mau pesan minumannya itu es teh. Lalu saya juga memesan kopi. Lalu saya juga memesan sate. Oke, sudah ya. Terus kita hitung totalnya semua berapa. Nah, nih saya memesan sate dengan harga 20.000, kopi 6.000, es teh 6.000, pecel 20.000. Total bayarnya adalah 46.800. Kena potongan diskon 10%. Ya. Karena apa? Karena dia sudah melebihi dari 50.000 yang tadi saya bikin. Ya, jadi dia kena potongan 10%, jadi 46.800. Oke, lalu kita simpan menunya. Simpan menu dulu, lalu kita simpan struknya juga. Oke ya, jadi setelah sudah kita simpan struknya dan simpan menunya, nanti dia nomor ada di sini. Nah, ini untuk menu-menunya, dan ini adalah untuk struknya tadi yang kita pesan. Oke ya, nah, lalu kita pilih keluar. Oke, itu aja tugas dari saya. Semoga Bapak dosen dan Ibu dosen apabila ada kesalahan mohon dikoreksinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.